Kita lihat kasus saya sebutkan Pak Dadan yang kemarin kena kasus MBG yang barusan. Itu cukup 2 alat bukti udah bisa masuk. Ya kan? Mbak Diandra dengar nggak kasus ini berapa alat buktinya Mas? Katanya 709. Sudah sampai persidangan nih, Bang Roy. Ya. Anda kan juga melihat saat ini banyak sekali cacat formil atau kelemahan prosedural nih ya. Ya. Apakah ini akan menjadi poin utama yang akan Anda sampaikan di eksepsi nanti? Jelas. Sebelum ke material, ya, saya bukan orang hukum ya, tapi saya banyak diberitahu dan saya banyak belajar. Formilnya dulu dicek. Dari awal formilnya saja sudah salah. Kesesuaian dari tahapannya semua. Betul. Ya? Mulai dari misalnya ketika kami dilaporkan. Statement Jokowi waktu itu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Itu aja bohong. Karena LP-nya di situ ada 6 nama. Egy Sujana, ya, kemudian Roy Suryo, kemudian Resmond, kemudian Tifa, Bu Kurnia, ya, Dr. Tifa Bu Kurnia, sama Rizal Fadilah. Memang kemudian kenapa Pak Damai Hairul Lubis itu kemudian kemarin RJ satu-satunya dari 3 orang yang mengajukan RJ dan kemudian bisa lolos. Kalau saya setuju sebenarnya Pak Damai Hairul Lubis. Karena Pak Damai Hairul Lubis nggak dilaporkan. Kok bisa tersangka. Tapi tiba-tiba kan tersangkanya tambah jadi 8. Tambah Pak DHL, kemudian tambah yang lain. Nah ini dari 6 ini semuanya itu Mbak dan Mas itu pada satu LP yang sama. Satu tempus dan lokus yang sama. Jadi tempus dan lokusnya itu adalah tanggal 26 Maret tahun 2025. Dan dikoreksi. Nah ini koreksi pun sudah salah. Itu format catat formil. Nggak boleh. Harusnya itu nebis in idem. Nggak boleh ada sesuatu yang baru kemudian dimasukkan untuk berbeda. Dikoreksi tanggal 22 Januari. Nah ini lagi. Ini bayi yang lahir sebelum ibunya. Peristiwanya tuh belum ada. Tanggal 26 Maret atau 22 Januari. Dari situ saja udah cacat. Saya nggak ada di situ. Di peristiwa itu. Di tempus dan lokus yang ada di sekretariat. Saya baru tahu itu ternyata itu sekretariatnya Egy Sujana. Nah saya nggak datang di situ. Kok bisa saya diduduk ikut di situ? Dan kalau mereka kemudian mengatakan, oh enggak, itu peristiwanya ada di TV mana? Wait, peristiwa di TV itu nggak bisa langsung begitu saja. Itu harus melibatkan Dewan Pers. Karena Undang-Undang Pokok Pers nomor 40 tahun 99. Itu mengharuskan keterlibatan dulu kalau ada orang yang keberatan dengan isi siaran misalnya. Dan itu harus ada kemudian lokus dan tempusnya harus sama. TV-nya misalnya ada di iNews, sebut saja lah gitu ya, di Rakyat Bersuara. Ya. Kan tidak sama posisinya dengan ketika misalnya peristiwanya terjadi itu di tempat sekretariatnya di Egy Sujana. Kan lain itu di Tanah Abang. Ya ini di Kebon Sirih. Jadi di situ saja sudah meleset. Tempus dan lokusnya nggak sama, tanggalnya juga beda. Rakyat Bersuara itu Selasa jam 7 sampai apa? Nggak harus apa. Karena ya. sering. Tiap minggu soalnya. Ya, acara Mbak Diandra ya interupsi Kamis. Apal kita gantian ya. Gitu. Ya itu jadi ada juga. Misalnya nih Bang Roy, kalaupun memang sidang nih ya, dari kejaksaan meminta untuk kemudian ijazah asli dihadirkan gitu. Ya. Nah, bagus. Bagaimana Anda sebetulnya mungkin melihat ini dan akankah Anda dapat mematahkan bukti otentik ini? Sangat. Andai kata dihadirkan. Samakah ijazah yang dihadirkan itu dengan yang sudah terlanjur dihadirkan? Tanggal 15 Desember saat gelar perkara khusus. Karena pada saat gelar perkara khusus waktu itu. Saat di Bareskrim. Saat di Bareskrim. Ya. Bukan, Polda Metro. Oh pas Polda Metro kemarin. Yang di Bareskrim itu cuma ditampilkan di belakang dan itu bukan ijazah asli. Itu kan kemudian kita melihat. Itu saya langsung mengatakan palsu. Karena fotonya itu sangat kontras. Untuk sebuah foto yang usianya lebih dari 40 tahun. Anggap saja ini foto tahun 85. Enggak sekontras itu. Lebih kontras dari ini loh. Foto itu. Kontras banget hitam putih. Saya mohon maaf Mas Vicky dan Mbak Tria. Saya semenjak SMP itu sudah jadi tukang potret. Tukang cetak malah. Jarang banget ada orang SMP itu yang sudah pegang enlarger, kemudian fixer, developer. Dan saya main-main di kamar gelap. Kita bisa bedain kok foto itu dicetak tahun berapa sampai tahun berapa. Nah itu kelihatan banget. Dan bahkan itu berusaha ditampilkan yang namanya watermark. Harusnya watermark itu tipis. Itu kayak dicetak baru gitu. Emboss juga. Meskipun saya yakin tuh embossnya itu bukan emboss asli. Karena emboss yang asli itu adalah emboss yang cap itu. Ada tembus gitu. Tembusan ya. Sayangnya kita nggak bisa meriksa. Karena megang aja nggak boleh waktu itu.
Tapi kan lucunya ada tuh, maaf ini, ada lawyer cewek yang bilang, saya bisa itu merasakan yang namanya embus. Teksturnya. Iya, enggak, dia bilang embus. Padahal itu tertutup plastik. Dan dia bilang bisa merasakan. Coba Mas, ijazahnya itu kan agak lebih gede dari sini juga kan, asli. Jarinya seseorang, kalaupun ini mentok, dia katanya bisa jarinya panjang. Wah, makanya saya bilang tuh jarinya mak lampir. Itu aja sudah boncos. Terus orang yang sama, ini lucu lagi, udah saya download kemarin rekamannya. Dia bilang, kalau OP21 saya sudah lihat kok. 2-3 minggu yang lalu saya sudah baca itu. Ya ini orangnya loh. Nih orangnya. Saya sudah baca itu di kantor polisi. Saya masuk, kemudian saya ada tumpukan berkas gitu, dia bilang gitu. Tumpukan itu saya ambil, saya baca. Ternyata P21. Itu bohong banget itu. Nggak ada polisi sembarangan ngelatain P21 dan itu berarti Polda Metro itu kebobolan penyusup yang sangat tidak proper. Ini nggak punya legal standing, nggak ada hubungan dengan perkara inti. Dia sekarang memang jadi lawyernya Egy Sujana. Tapi di kasus ketika Egy melaporkan saya gitu ya di tempat lain. Jadi artinya ini, banyak banget Mbak Diandra dan Mas Vicky kebohongan-kebohongan yang terjadi. Makanya nggak apa-apa, seru deh nanti kalau itu tetap jalan. Tapi kalaupun harusnya itu mah nggak jalan. Karena orang-orang yang misalnya mengerti, bahkan termasuk, ya kali ini mohon maaf saya sebut, pun mengatakan kalau harusnya itu nggak ada sidang. Karena apa? Karena sudah habis, sudah diputus di SP3. Oke. Gitu. Kalau misalnya memang sudah jadi sidang, ini kan tentunya jaksa penuntut umum akan menghadirkan ahli-ahli seperti ahli digital, ahli telematika. Nah, strategi Anda untuk mematahkan ahli pertandingan yang dihadirkan gimana nih? Strategi saya pinjam kata-katanya Pak Kombes Budi ya, gitu. Strategi saya apa? Surprise. Itu aja nanti. Gak bisa dikasih tahu ya, karena surprise ya pasti. Gini, yang penting banyak, yang penting mereka semua akan boncos. Mau ahli apapun. Gampang aja. Kita lihat kasus maaf saya sebutkan, Pak Dadan. Yang kemarin kena kasus MBG yang barusan. Itu cukup 2 alat bukti, udah bisa masuk. Ya kan? Mbak Diandra dengar nggak kasus ini berapa alat buktinya Mas? Katanya 709. Mana ada kasus dengan alat bukti sebanyak itu dengan yang katanya sudah P21 padahal juga belum, ya itu melibatkan alat bukti. Itu alat bukti atau disita untuk disembunyikan. Karena yang disita itu harusnya alat bukti itu yang terkait langsung dengan bukti kejahatan. Misalnya ada perampokan, yang disita itu apa? Obeng, tang, alas, gemboknya itu. Bukan kemudian gembok lain milik tetangga, alat las milik bengkel sebelah. Ini kan gitu. Itu 79 itu yang disita itu skripsi temannya Jokowi katanya gitu. Harian KR yang sebenarnya justru di harian KR itu ada clue di mana kabar tanggal 18 Juli tahun 81 itu bohong. Karena apa? 18 Juli kebetulan saya ingat betul tanggal itu. Itu ulang tahun saya 18 Juli misalnya. Kebetulan. Tahun 81 yang katanya itu ada koran Kedaulatan Rakyat KR yang memuat itu. Itu kan harusnya nggak ada namanya Jokowi, tapi itu dicetak ulang. Gitu. Dimasukkan namanya. Saya berani yakin itu apa? Karena mereka nggak ngerti. Harian KR itu ada 2 penanggalan. Tanggal Masehi 18 Juli 81 dan tanggal Jawa. Tanggal Jawanya itu bulan puasa. Itu nulis bulannya puasa. Padahal lafal untuk Jawa puasa itu nulisnya pasa, poso. Nah itu salah. Orang mereka yang saya nggak ngerti. Tapi itu disita. Jadi supaya kita nggak bisa bandingin itu. Jadi alat bukti yang banyak, barang bukti ya bukan alat bukti, barang bukti yang banyak sekali itu nggak ada hubungan. 505 barang buktinya dari UGM. Itu dari skripsi. Kan kasihan sekarang anak-anak sekarang mau belajar skripsi kehutanan. Coba mereka kan pengen jadi seorang teknologi kayu kayak Jokowi kan nggak bisa, nggak ada contohnya. Padahal namanya teknologi kayu itu jurusannya juga nggak ada. Itu nggak bisa belajar. Skripsi. Buat apa skripsi itu disita Mas? Nggak bisa dijadikan contoh gitu. Makanya harusnya barang bukti itu barang yang terkait dengan kejahatan gitu loh. Misalnya Pak Dadan, misalnya ya ini bener apa enggak ya, katanya ada transfer 2 triliun ke siapa. Nah yang sekarang lagi heboh. Kejar itu bukti transfer 2 triliun itu ke sosok tertentu itu, misalnya kayak gitu. Itu. Jika sudah disidang, selain kemudian Anda memperjuangkan vonis bebas, apakah ada target substansial lain yang sebetulnya Anda juga akan kejar nih lewat persidangan? Enggak, saya gini Mas Vicky dan Mbak Dian dan pemirsa semua. Jadi saya tuh sebenarnya hanya 2 yang saya kejar.
ya, kejujuran dan kenegarawanan. Hanya itu. Orang tuh jujur aja. Kalau memang iya, katakan iya. Kalau memang tidak punya ijazah seperti apa yang dikatakan oleh orang penting di Solo, saya bilang nih, orangnya sebenarnya sudah mau bicara tapi dalam waktu dekat. Saya nggak ikut-ikut Pak Budi ya dalam waktu dekat. Tapi orang ini akan bicara dalam waktu dekat bahwa dia pernah menasihati Jokowi waktu itu ketika maju. Wes to, ini saya pakai bahasa asli. Wes to, nek ra duwe iki rasah ngaku-ngaku. Sudahlah, kalau nggak punya itu nggak usah mengaku-ngaku. Artinya orang kalau nggak punya ijazah, tapi dia belum, kurang anu gitu. Karena apa? Karena sebenarnya kalau memang dia nggak punya ijazah S1 UGM, ya nggak usah ngaku. Kita lebih menghormati kok Ibu Mega misalnya. Bu Mega itu pernah kuliah di Unpad loh, tapi tidak selesai. Tapi beliau ya sudah pakai aja ijazah SMA. Pak Harto, ya mungkin Mbak Diannya belum lahir waktu itu presiden kita dulu. Kita ikut menurunkan Pak Harto, ya. Udah lahir saya. Udah. Tapi masih kecil ya. Ya, nah itu beliau tidak masalah. Beliau itu hanya sampai sekolah kelas 4 SR, sekolah rakyat. Kalau Bung Karno jelas. Technische Hogeschool di Bandung, ya ITB. Pak Hatta jelas bahkan ijazahnya, replikanya masih ada di Erasmus Museum di Rotterdam, masih ada. Demikian juga presiden-presiden yang lain sampai Gus Dur di Kairo, Pak SBY lebih jelas lagi itu profesor dari IPB, ya termasuk juga Pak Habibie, Dr. Ing. Itu dokter asli itu, Ing asli itu Jerman, bukan Eng yang sudah jadi zombie itu bukan ya. Okay. Gitu.